Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai 40. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini kami diperkenankan kembali untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan yang akan mengarahkan hidup kami pada jalan kebenaran dan hidup penuh berkat. Kami semua yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikutinya dari rumah-rumah, mengosongkan seluruh hal dari pikiran, hati, supaya hanya firman-Mu lah yang bertakhta di seluruh kehidupan kami. Tuhan, urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghidapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi melihatnya dia, dikoyakanlah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya menyapa kita semuanya, baik yang ada di dalam ruangan kapel ibadah Rumah Sakit PGI Cikini di sini, bahkan juga yang di rumah-rumah yang mengikuti ibadah live streaming ini. Shalom. Kami menyapa juga teman-teman yang sakit, ada Ibu Diaken Riang Wati Kampu Maja, kemudian ada Papa El, ada Pak Yare Mosepe, dan yang lain-lainnya juga dalam keadaan sakit. Semoga tetap
mengarahkan hati kepada Tuhan untuk beribadah dan berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah terus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara dalam proses pengobatan dan pemulihan. Saudara-saudara, saya juga ingin menyapa secara khusus. Kita kedatangan tamu dari Palu. Tanti Dongalemba, boleh berdiri ya. Tanti Dongalemba, ya. Jadi ini sepupunya Ul kalau tidak salah ya. Tapi kerja di Palu, ada tugas dinas dan sebentar sore akan kembali ke Palu. Jadi kita doakan supaya sebentar malam akan kembali ke Palu. Semoga perjalanannya lancar. Barangkali ada yang baru pertama hadir? Mungkin temannya Diaken Risma? Ponakan, baru pertama hadir. Silakan berdiri ya. Siapa namanya? Ya? Ya? Fangi. Fangiu. Ya, terima kasih sudah datang. Kalau teman kita baru pertama juga? Ya? Oh, Randi. Iya, Randi. Iya. Randi ini berubah-ubah tiap minggu mukanya saya lihat. Oke. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah janji iman. Natoi penatua Feristo Nuno anema bahasa Yefta si barat. Ya. Barat ya. Harus mengorbankan anak satu-satunya, anak perempuannya masih gadis. Jadi penatua Feris Tonuno kemarin bilang ini barat Pak. Apalagi cuma komitmen-komitmen kita. Harus dilaksanakan. Saja mau melaksanakan nasarnya, ya walaupun dia tidak sengaja, tidak dia maksudkan untuk mengorbankan anak perempuan. Dia cuma bilang, Tuhan kalau saya menang dalam peperangan melawan Bani Amon, maka siapa yang pertama atau apa yang pertama datang atau kulihat pada waktu aku pulang, dialah akan kupersembahkan sebagai korban bakaran. Ternyata waktu dia pulang, anaknya yang muncul karena saking senangnya sudah dapat kabar bapaknya panglima perang menang bersama pasukannya mengalahkan Bani Amon. Dia bawa itu rebana lalu kemudian dia menjemput ayahnya. Oh, ini pindongan atau papanya. Anakku, engkau menghancurkan hatiku. Tapi setelah diceritakan oleh ayahnya, lalu kemudian si anaknya ini, anaknya gadis Yefta mengatakan, Bapak, kalau itu sudah nasar, Bapak harus laksanakan. Cuma izinkan saya 2 bulan bersama kawan-kawan saya merenungi, bahkan juga meratapi kehidupanku sebagai anak gadis. Sesudah 2 bulan maka dia dikorbankan. Bukan maksudnya menceritakan bahwa kita harus mengorbankan manusia, tidak. Ini karena nazar dan waktu itu masih dimungkinkan. Jadi sampai hari ini orang Israel setiap tahun itu merenungkan anak-anak ya, merenungkan itu 4 hari setiap tahun. Mereka melakukannya untuk melihat betapa nasar Yefta itu benar-benar sebuah pertaruhan hidup. Jadi kalau sudah berkomitmen, kalau sudah berjanji, ya kan, tidak boleh main-main. Kalau sudah berkomitmen, apalagi untuk pelayanan, jangan main-main. Tapi sebelumnya saya mau menceritakan begini. Yefta ini anak buangan, anak diusir. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan dari ayatnya yang pertama, maka Yefta ini anak dari seorang bapak namanya Gilead. Gilead itu juga nama kampung, tempat tinggal dari keluarga Yefta ini. Lalu Yefta ini ibunya itu perempuan sundal. Jadi kita ceritakan saja ya. Yefta itu mamanya perempuan sundal yang dikawini oleh bapaknya yang bernama Gilead. Ketika dia lahir dan mulai besar, ternyata anak-anak bapak Gilead dari istri yang sah itu juga besar, bertumbuh. Waktu kemudian anak-anak dari istri sah bapak Gilead itu mengatakan, Yefta, kamu pergi dari rumah ini. Kamu tidak punya hak kepemilikan karena kamu bukan ahli waris. Itu membuat dia sedih, karena dia lari ke tempat yang jauh, saudara-saudara. Singkat cerita dia bergaul kalau dengan perampok, ya, dan rupanya dia jago ya dalam hal itu. Dia kuat sekali, tubuhnya memang kekar, gagah perkasa. Suatu waktu Israel akan menghadapi Bani Amon.
Nah, ketika mau menghadapi Bani Amon, tidak ada orang yang bisa diandalkan. Mereka tahu bahwa Yeftah ini, anaknya Gilead, adalah orang yang kokoh kuat, yang kuat sekali. Lalu para tua-tua mendatangi dia dan mengatakan, Yeftah, kembalilah, kami mengharapkanmu untuk kemudian memimpin bangsa kita melawan Bani Amon. Dia bilang begini, bukankah kamu telah mengusir aku? Rupanya bukan cuma keluarga yang mengusirnya, seluruh kampung Gilead mengusir dia karena dianggap sebagai bukan anak yang sah. Tapi mereka bilang, kembalilah, pimpinlah bangsamu, dan jikalau engkau menang, engkaulah pemimpin kami. Nah, maka itu Yeftah kembali, lalu kemudian dia mempersiapkan diri untuk berperang. Apakah peperangan ini sesuatu yang direncanakan? Bukan, tidak direncanakan. Tidak direncanakan dalam arti sebagai invasi atau ekspansi. Negara-negara misalnya mau melakukan perluasan wilayah, bukan. Ceritanya begini, orang-orang Israel setelah keluar dari Mesir itu mau menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka kemudian melewati daerah-daerah. Ada daerah Sihon, tapi mereka tidak mengizinkan. Makanya kemudian mereka berperang melawan Sihon. Sihon kalah, sekarang mereka permisi lagi. Kalau dengar ceritanya di pembacaan tadi, mereka minta izin, ada utusan, mohon permisi Bapak atau Raja, kami mau melewati daerah Bapak. Cuma mereka bilang, mereka tidak percaya. Dan karena itu mereka tidak diberikan kesempatan. Mutarlah orang-orang Israel sampai ke suatu kawasan. Ada nama-nama di situ. Tetapi mereka terancam, siap ditaklukkan. Disitulah ketika mereka merasa terancam, tua-tua Israel menjemput Yeftah. Lalu kemudian dia siap, tetapi sebelum berangkat, dia buat nazar, Tuhan, jikalau aku memenangkan bangsa Amon dalam peperangan ini, aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran apapun dan siapapun yang lebih dulu menjemput aku. Maka berperanglah dia, dan puji Tuhan dia menang. Lalu dengan rasa gembira mereka pulang kembali ke negerinya. Tahu-tahu mendekati rumah Yeftah, yang datang anak gadisnya yang saya sudah cerita tadi. Oh, depindongo pue anakku, podo sikung kaliu anakku. Cuma satu-satunya anaknya, anak perempuannya, anak gadisnya. Tetapi apa boleh dikata, nazar harus dibayar. Dia melakukannya, dan Yeftah menjadi orang yang terkenal sampai hari ini karena nazarnya. Jadi saudara-saudara, sebelum saya masuk ke soal nazar, dulu juga saya pernah menjelaskan soal nazar. Nazar bagi kita sudah dilarang. Sudah dilarang. Karena kenapa dilarang? Banyak orang bernazar, tapi janji palsu. Banyak dusta, sehingga kemudian Tuhan melarang. Banyakkan dustanya daripada pelaksanaannya. Tetapi mengatakan, nazar karena hasil, karena kita punya suatu rencana, boleh tapi harus dilaksanakan. Itu dulu pernah saya tekan. Boleh tapi harus dilaksanakan. Bisa kemudian melakukan itu dengan puasa, bisa melakukan itu dengan sebuah rencana. Pue ane umpamanya mevalia kuraneo, mempone lantiku, dakubai ri gereja samba miliar. Wah, oleh ke situ ya, ya. Kalau berhasil nanti ya, Tesa atau Diaken Risma atau kita semua di sini. Kalau sudah berhasil nanti, saya mau kasih 1 miliar, jangan cuma 1 juta, kecil 1 juta. Ya, kalau bernasar itu harus 1 miliar, minimal 100 juta. Nah itu baru bernasar. Kalau nasar cuma 1 juta, ya itu nasar-nasar itu namanya. Ya, Tuhan, saya akan memberikan 100 juta. Kalau saya betul-betul engkau buat berhasil. Harus ada itu. Kadang-kadang kita cuma main untung-untungan dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang, oh iya terima kasih pue mewali miyaku bepa redoiksi bepa bisa aku bayar. Tidak bisa begitu. Jangan begitu. Harus dibayar nasarnya. Nah, saya kira ini penting untuk kita renungkan karena barangkali kadangkala kita kurang serius dalam hal ya, Tuhan juga kurang serius memberikan sesuatu kepada kita. Bangun orang lain, Tuhan akan membangun kita. Berikan sesuatu, Tuhan akan membangun kita. Itu pasti. Hukum Tuhan. Ya dan amin. Jadi kalau mau bernasar,
seperti yang dulu saya bilang, harus sungguh-sungguh. Ya. Nah, kalau sekarang ini dalam konteks yang kecil-kecil ada janji iman. Panitia pembangunan janji iman sudah dibayar ya. Kalau Ibu Gembala sudah dibayar ya. Saya dengar di mana grup pembangunan sudah. Mereka sendiri dulu janji iman. Mereka bilang jangan dulu minta jemaat janji iman kalau kita sendiri belum. Jadi mereka sudah punya janji iman 1.200.000. Sudah mulai bayar-bayar. Kemarin ada janji iman panitia Natal Pemuda. Sudah dibayar-bayar? Ya, saya masih ada utang ya. Tunggu habis pelayanan transport saya bayar ya. Ada janji iman kemarin, apalagi satu bros? Panitia Natal Jemaat. Ya, panitia Natal. Ada juga janji iman, walaupun bukan janji iman namanya, lelang ya. Itu termasuk janji iman itu ya. Jangan lelang sampai akhir tahun tidak dibayar-bayar, so selesai acara belum dibayar-bayar. Itu tidak akan berhasil. Saya akan menggiring dulu kepada hal lain. Masuk pada penekanan-penekanan selanjutnya soal Nasar. Begini, Yefta itu punya talenta menjadi pemimpin yang besar. Dia adalah seorang yang hebat, talenta yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara, talenta itu ternyata disalahgunakan. Untunglah tua-tua Israel datang memanggil dia. Nah, talenta-talenta yang ada pada kita, mari kita fungsikan, karena semua orang punya talenta ya. Tidak ada yang tidak punya talenta. Saya pernah baik di mimbar ini maupun di gereja lain, sayangnya di gereja-gereja talenta-talenta itu lalu tidak diapresiasi. Paling-paling yang diapresiasi yang jago nyanyi, kemudian yang bisa melayani, sementara yang jago matematika, jago bola tidak diapresiasi. Dulu di gereja dulu sebelumnya saya melayani, kita mendorong anak muda, kalian bisa melayani kok lewat olahraga. Bagaimana caranya? Kalian buat event besar. Makanya waktu itu saya pernah cerita sama Papa El, waktu sebelum COVID kita berencana dengan Papa El, kita buat event olahraga untuk menggalang pemuda-pemuda di DKI. Jadi dulu buatlah event, lalu kemudian undang CDKI, Menteri Olahraga pada waktu itu, hadir Menteri Olahraga. Ketika dia lihat kita melaksanakan dan antusiasme dari pemuda gereja CDKI, dia berikan dana. Dia bilang tahun depan kalian buat, kami berikan dana. Tahun depan kita buat lagi, melibatkan Jawa Barat. Tahun berikut kita buat lagi, 3 kali. Saya bilang stop dulu, jangan terus menerus. Itu. Artinya kita memberikan ruang bagi talenta yang disebut kemampuan berolahraga juga untuk pelayanan. Yang jago matematika kadang-kadang tidak kita pakai kan. Paling-paling kalau hitung-hitung uang ya, kalau sudah juta-juta itu biasa pakai mereka. Gereja kalau memberi kesempatan kepada semua orang yang punya talenta bertindak, itu gereja hebat. Itu gereja akan jadi luar biasa. Dia berkembang. Bahkan ke depan, kalau dalam pemikiran saya, gereja harus punya kemampuan untuk menghasilkan income, tidak selalu harus dari kolekte. Pakai orang-orang yang punya kemampuan di bidang pariwisata, yang bisa membangun hotel, yang bisa membangun tempat-tempat rekreasi. Dulu saya pernah cerita kami ke Alessano Sukabumi, ada tempat rekreasi di situ. Bagus sekali. Saya bilang sama Mama Butet, ini kalau di Tentena dibuat kalah yang ini. Tentena bagus, pemandangannya indah, bukit-bukitnya bagus. Tapi belum sampai ke situ, nanti harus digerakkan sampai ke sana. Jadi kalau umpamanya maka saudara-saudara, kita punya talenta, masing-masing punya talenta. Jangan disalahgunakan. Pertanyakan pada diri sendiri, saya punya talenta apa? Lalu kemudian untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, talenta-talenta itu hanya bisa berkembang kalau kita berjejaring. Talenta-talenta itu hanya bisa dioptimalkan kalau kita berjejaring. Tidak bisa kita cuma bawa diam. Dan gereja itu adalah sebuah jejaring. Jejaring secara intra, juga jejaring secara antar gereja, bahkan antar agama. Nah, karena tua-tua yang memanggil Yefta, ini proses jejaring, lalu
talenta yang asli. Dia hebat untuk melakukan perampokan-perampokan, tetapi dia hebat memimpin bangsanya dalam peperangan. Kalau talenta-talenta kita tidak dijaringkan, diinterkoneksikan, maka kita tidak akan berkembang. Itulah sebabnya saya selalu punya prinsip, hidup ini harus bergaul, cari teman, baca cerita, lalu kemudian kita dapat membaca diri kita. Kalau Bapak ini begitu, di situ kita akan berkembang. Yang kedua, talenta-talenta itu harus diperhadapkan dengan sesuatu yang menjadi kegiatan, apalagi kalau ada persoalan. Di dalam persoalan-persoalan lah biasanya talenta-talenta itu berkembang. Yefta mengalami itu ketika diperhadapkan pada sebuah kasus, mereka harus berperang melawan Bani Amon. Dia mulai merasa terpancing untuk dirinya. Talentanya keluar. Dan singkat cerita, dia memiliki memiliki kepribadian yang disebut pemimpin hebat. Saudara-saudara, mari kembangkan talenta-talenta kita. Karena bicara Nasar, kita mulai dari mana? Dari apa yang kita punya. Dari apa yang kita miliki. Dari apa yang ada pada kita. Jangan lalu kemudian mengatakan, saya memberikan 1M, lalu kemudian kita tidak tahu bagaimana mengolah talenta dan hidup kita, potensi kita. Kenapa saya cerita ini? Karena dulu saya pernah mendengar ada orang yang memberikan 1M di gereja. Selalu kalau ketemu saya, Pak Pendeta, saya punya komitmen, boleh dibilang janji iman, saya akan memberikan 1 miliar. 20 tahun waktu saya dengar itu, saya bilang, jago betul ini Bapak ya. Ya kan? Tapi waktu kemarin saya ketemu, dia masih omong begitu. Cuma saya bilang, Bapak sudah tua. Dalam hati saya bilang, dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu, jangan terlalu muluk-muluk untuk menyampaikan komitmen-komitmen. Karena nanti itu ditagih Tuhan. Bahaya kalau Tuhan tagih dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitan dengan kehidupan bergereja, mari kita menunjukkan tekad-tekad kita. Dan barangkali juga komitmen-komitmen kita. Kalau ada yang sudah bernasar ya, kalau ada yang sudah bernasar dulu, kalau sudah ada yang bernasar ya, dulu-dulu kan biasa kita bilang, Tuhan itu jangan sampai mungkin di kampung wireku pato ori gereja sei, ya aku udah mau bayi bantuan. Itu biasanya masih ada. Saya juga bangun panti asuhan, ya kan? Butet bilang, Pak, panti asuhan mana tuh? Saya bilang, Butet suka nanya itu, karena saya memang punya kerinduan buat panti asuhan. Nah, saya pikir Ted sabar ya. Nah, tapi itu masih utang. Kalau bisa kita laksanakan, itu utang saya pribadi. Karena memang dari dulu suka saya bilang, baik sama Mama Butet ataupun sama Butet, saya bilang saya pengen punya panti asuhan. Nah, itu harus saya wujudkan. Bagaimanapun caranya nanti tapi saya yakin Tuhan akan memberikan. Saya tidak akan bercerita lebih jauh lagi soal bagaimana nasar-nasar itu Bapak wujudkan, cerita yang 3 kali saya sampaikan. Di sini juga, yaitu dari pendeta dari seorang bapak yang bernama Eliezer yang mengalami sakit IPT bagian empedu. Lalu ketika dia merasa sakit, dia ke dokter bilang harus dioperasi Pak. Tapi hasilnya 50-50. Dia gelisah. Lalu dia bilang begini, Tuhan, jikalau Engkau memberikan saya kehidupan setelah saya dioperasi, maka 2 hal yang saya lakukan. 1, saya akan memuji-muji Tuhan setiap hari, dan yang kedua, saya akan mengunjungi orang sakit. Puji Tuhan, dia selesai dioperasi. Sesudah itu, dia bingung bagaimana mewujudkan talentanya. Tapi dia ingin mewujudkan komitmennya. Dia kemudian ke gereja GKI di Bintaro. Nah, dia itu GKI Panglima Polim. Bangkrut karena kondisi sakitnya, perusahaannya jatuh. Lalu kemudian dia sering ke gereja, dan di gereja itu dia tertarik dengan organ. Rupanya dia coba-coba, dia punya kemampuan.
pendeta Titus yang pendeta GKI, dia bilang Bapak akan berkembang di situ. Latih terus, dia latih, dia ada liturgi tiap kali selesai ibadah dia coba lagu-lagunya. Lalu kemudian dia minta izin, boleh nggak saya mengiringi lagu pujian sebagai organist? Boleh. Dia dijadwalkan, lalu kemudian dia menjadi mahir, bukan cuma menjadi mahir untuk main organ, dia diminta untuk memimpin paduan suara. Lama-lama ilmunya berkembang, dia menjadi tukang servis organ. Dia selalu utak-atik organ, kalau rusak dia perbaiki. Sudah gitu dia mendapatkan tawaran untuk melatih anak-anak, dia buka les. Jadi dia bilang sekarang nasar saya yang pertama terwujud. Setiap hari dia nyanyi, subuh-subuh dia bangun, memuji Tuhan. Ya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dia latih lagu-lagu gereja, untuk paduan suara, untuk latih anak-anak yang les, untuk semuanya. Tiap hari dia nyanyi. Dia bilang kepada saya, Pak Pendeta, ternyata kalau kita bernasar asal sungguh-sungguh, Tuhan sendiri yang akan membantu kita untuk mewujudkannya. Asal sungguh-sungguh. Dan yang kedua, saya tanya bagaimana dengan mengunjungi orang sakit? Saya lakukan. Ada yang sakit, walaupun saya bukan pengurus gereja, saya mampir, saya berdoa, karena itu sudah komitmen. Wah, dia diberkati sekarang dengan anak-anaknya. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, boleh bernasar, tapi harus dengan sebuah keyakinan, saya akan wujudkan. Semoga Tuhan memberkati komitmen-komitmen kita. Pak Feris, Pak Feris pengen Yefta saja anaknya nak korbankan, apalagi cuma komitmen pelayanan kita, ya, komitmen pelayanan kita. Saya tidak akan menyebutkan satu-satu soal komitmen kita, saya cuma ingin mengatakan, mari kita wujudkan setiap janji iman, setiap komitmen, setiap nasar kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Ada amin? Tuhan memberkati, amin.